Iya, oke. Kita sudah record ini ya. Halo Nil, selamat pagi. Kita akan masuk di channel kita yaitu di Link Smart Open Teja. Ngomong-ngomong kalian tahu nggak Open Teja itu apa? Nggak tahu. Open itu apa? Bahasa Indonesianya? Buka. Disambung dengan Teja jadi apa? Buka Teja. Buka Teja itu adalah desa kelahirannya ibu, namanya Buka Teja. Jadi di Facebooknya ibu juga tulis di situ Rosalin Melin Buka Teja untuk menyatakan bahwa ibu orang Buka Teja. Jadi kalau orang-orang daerah apa namanya Purbalingga sana tahu, oh ini dari Buka Teja gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk di pembelajarannya kita yaitu bab yang pertama tentang arus arah ya. Oke ya, boleh Jacqueline lihat ke sini? Iya ya, papannya ada di depan gitu ya. Oke, bentar ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang arus arah nih, apa yang kalian tahu tentang arus arah? Semuanya harus aktif ya. Apa yang kalian tahu tentang arus arah? Hei, masa nggak tahu? Sumber arus arah itu dilambangkan dengan apa? Atau contohnya deh, contohnya sumber listrik arus arah. Ada negatif, ada positif. Oke, good ya. Contohnya apa? Yang menghasilkan arus arah. Ada apa? Baterai, ya. Terus apa lagi? Dinamo, ya. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi. Strom itu baterai, bukan baterai cas tapi loh. Yang dulu-dulu kalian nggak kenal ya, dulu-dulu atau biasa ada di mobil, di motor. Apa? Aki, iya itu juga arus arah. Nah, lambang di arus arah itu lambangnya kan begini. Nih ya. Nah, kalian kenal ini lambang? Kenal nggak? Masa nggak kenal loh? Ini lambang adalah lambang arus searah. Yang pendek itu positif atau negatif? Negatif. Yang panjang positif ya. Jadi kalau misalnya ini dirangkaikan ya dengan hambatan ya. Nah, ini ada hambatan ya. Ini tersusun seri gitu ya. Oke. Seperti ini. Misalnya di sini adalah R1 gitu ya. Ini adalah R2. Ini SMP kok, nggak usah dicatat ya. Nah, arus mengalir dari mana ke mana coba? Dari mana ke mana? Dari positif ke negatif. Iya, good ya. Dari positif ke negatif. Ini arus mengalir ke sana. Nah, ini adalah kita sebut saja. Karena menuju ke R1 adalah I1, lalu ini menuju ke R2, kita sebut I2. Yang mengalir di seluruh rangkaian, kita sebut saja adalah I ya, atau I total gitu. Nah, sekarang berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, besarnya arus yang mengalir di hambatan pertama dengan hambatan yang kedua itu sama atau berbeda? Sama, oke ya. Jadi di sini besarnya I1 akan sama dengan I2. Berarti sama dengan siapa nih? Sama dengan I total ya, sama dengan I total. Nah, ada yang ingat tentang hukum Ohm? Apa itu hukum Ohm? V sama dengan I kali R, oke ya. V sama dengan I kali R, V sama dengan I kali R. Cuma yang disimpulkan sama Ohm pertama itu bukan V sama dengan I kali R, ya. Nah, Ohm itu menggunakan sebuah apa namanya elemen gitu ya. Anggaplah ini ada sebuah lampu gitu ya. Nah, lalu ini lampunya ini dihubungkan dengan sumber tegangan gitu. Ya, ini punya hambatan ya, hambatannya itu adalah R. Ohm selanjutnya kasih nama R. Lalu potensialnya ini, V-nya ini dirubah-rubah. 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai dan seterusnya. Lalu Ohm mencatat ya. Si ohmnya mencatat ini ya, ohmnya mencatat. Misalnya waktu hambatannya itu sama dengan 3 volt, arus yang mengalir itu 2 ampere. Oh, terus habis itu waktu dikasih 2 berarti ada voltasenya menjadi 6 ampere, lalu arus yang mengalir diukur menggunakan ampermeter ternyata 4 volt. 4 ampere sorry ya. Lalu dipasang lagi satu baterai lagi, berarti berapa volt ini? 3, 6 berarti 9 ya. 9 volt lalu arus yang mengalir berapa? Sorry ini bukan
2 ampere ya cocok ya? Atau salah nih? Salah nih, 3, oh cocok ya. Ini 2 ampere, 4 ampere berarti kira-kira berapa? 6 ampere ya? Oke ya, 6 ampere. Nah, lalu Om mencoba membandingkan nih, ini lampunya kan nggak berubah. Kalau lampunya nggak berubah, logikanya hambatan dari lampu tetap atau beda? Tetap kan? Lalu dikasih simbol R ini ya. Nah, 3 dibagi 2 berapa? 3/2. Oke, 3/2 ya. Yang di sini 6 dibagi 4 disederhanakan juga 3/2. Kemudian 9 dibagi 6 juga 3/2. Nah, lalu selanjutnya Om menyatakan bahwa yang tetap itu adalah hambatan. Jadi hukum Om yang pertama itu adalah ini R-nya itu sama saja dengan V dibagi dengan I. Karena R ini kan kita menggunakan V-nya ini kita bagi dengan I, ternyata hasilnya sama. Nah, lalu Om menciptakanlah ini hukum Om. Jadi hukum Om sesungguhnya adalah R sama dengan V per I. Ya. Kalau R sama dengan V per I, maka V akan sama dengan I dikalikan R. Lalu si I ini sama dengan apa? V dibagi dengan R gitu ya. Nah, ini harusnya diajarkan waktu kalian SMP ya. Nah, sekarang kita ingin mencari nih hubungan antara R1 dengan R2. Ini kita akan mengganti jadi R-nya karena tersusun seri maka kita pakai RS nih ya. Nah, ini tetap voltasenya gini. Nah, oke, ini adalah I ya. Nah, RS. I yang mengalir di RS itu adalah I ini, I totalnya sama dengan I1 sama dengan I2 gitu. Lalu untuk mencari RS, kalian tahu apa? RS sama dengan apa? Penggantinya R1 dan R2. Sama dengan apa? Loh, berdasarkan ingatan aja. RS-nya pengganti R1 dan R2 kalau seri diapain? Ditambah. Nah, pertanyaan berikutnya, sobat gitu loh. Kenapa bisa ditambah? Dari mana nih? Nah, itu juga harusnya diajarkan di SMP ya. Nah, kalau kita mengukur voltasenya nih ya, kita mengukur voltasenya di sini. Ya, kita mengukur voltase di sini nih, ya. Ini kita mengukur voltasenya. V-nya di sini. V1 berarti ya. Kalau kita mengukur voltase secara paralel ya, ini berarti V2. Lalu kalau mengukur di sini ini adalah V totalnya gitu atau V-nya. Nah, ada yang pernah praktek ini? Harusnya sama. Voltasenya kira-kira sama atau berbeda? Berbeda ya. Nah, ternyata dari hasil pengukuran ini V1 ditambah V2 itu hasilnya sama dengan V. Jadi V ini sama dengan V1 ditambah dengan V2. Gurunya kalian waktu SMP ada menjelaskan kenapa RS sama dengan R1 tambah R2? Ada enggak yang menjelaskan itu? Gak ada ya? Ya kesian. Nah, dari rumus ini nih, R itu sama dengan apa? V per I kan? Ya, V sama dengan apa? I dikalikan R kan? Jadi kita masukkan di sini. Kalau V di sini berarti sama dengan apa? I total kita kalikan dengan R total kan? Lalu di sini berarti sama dengan apa? I1 dikalikan dengan R1 ditambah dengan apa? I2 dikalikan dengan R2. Lalu I1, I2 sama dengan apa? I total kan? Boleh nggak dikeluarin nih? Ini I total gitu. Berarti ini kali R1 ditambah dengan R2. Boleh nggak? Boleh lah ya. Ini I total. Ini dikalikan R total. Ada yang sama? Ada. Apa? I-nya sama. Boleh nggak coret? Boleh. Kalau gitu maka sisa apa? R total sama dengan R1 ditambah dengan R2. R total sama dengan R1 ditambah dengan R2. Ya dari sini kenapa RS-nya itu selanjutnya karena hubungannya seri, berarti kita beri lambang RS untuk mengingatkan bahwa itu rangkaian seri, itu sama dengan R1 ditambah dengan R2. Ya. Oke, jadi nanti kalau adikmu tanya, Cici, Koko, kenapa ini RS harus R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya? Nah, kalian bisa menjelaskan ya. Oke, ya. Lalu di rangkaian paralel coba. Ya, di rangkaian paralel. Ya, seperti ini. 2 aja ya. Oh, sorry. Oke, ya. Ini arus yang mengalir ini adalah I total, ini adalah R1, lalu ini adalah R2, yang ini adalah I1, yang ini adalah I2. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff 1, I total sama dengan apa ini?
Yang masuk ke titik percabangan sama dengan apa? Jumlah yang keluar dari titik percabangan. Jumlah itu berarti diapain? Ditambah ya. Kalau kalian ngukur itu nanti akan dapat itu ya dengan menggunakan alat ukur ampere meter. Ini berarti sama dengan I1 ditambah dengan I2. Tadi V kan sama dengan I dikalikan R kan? Maka I sama dengan apa? V dibagi dengan R. Nah, pada saat kita mengukur potensial di sini, ya, ini adalah V1, kemudian kita ukur potensial di sini, ini adalah V2, lalu di sini adalah V, ya. Ternyata V1, V2 dengan V itu hasilnya sama. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V. Nah, dari I total ini berarti kan sama dengan apa? V dibagi apa? R total kan? Yang di sini berarti apa? V1 dibagi dengan R1. Di sini sama dengan apa? V2 dibagi dengan R2. V1 dengan V2 sama dengan siapa? Lihat ke depan. Sama dengan V ya. Ya, itu siapa itu? Jangan nulis. Nanti ya. Ya, lihat dulu ke depan supaya nanti kalau adik mau tanya, kamu bisa menjelaskan. Ini VV, boleh enggak Ibu kasih keluar? V1 V2 kan sama dengan V. Ibu langsung kasih keluar gini ya. Maka ini jadi apa? 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. V-nya boleh dicoret? Boleh ya, karena sama ini kita coret. Berarti ini jadi apa? 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Atau boleh juga 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, ini kalau dua hambatan. Kalau lebih dari dua hambatan ya tinggal kamu tambahin aja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong untuk penyederhanaan rangkaian paralel yang dua hambatan, misalnya ini ya. Nah, seperti ini R1, di sini adalah R2. Lalu kita akan menyederhanakan menjadi satu hambatan, kita sebut saja R12 ini ya, atau RP1 gitu ya, RP1 boleh. Tadi kan 1 per RP-nya ini sama dengan apa? 1 per R1 ditambah 1 per R2 kan? Ya, kita samakan penyebut. Berarti penyebutnya jadi apa? R1 dikalikan dengan R2. Lalu yang di sini jadi apa? R2 ditambah dengan R1. Ini adalah 1 per RP gitu ya. Lalu kalau kita balik, RP per 1 berarti sama dengan apa? R1 kali R2 dibagi dengan, ini boleh enggak tukar posisi? Boleh ya? R1 ditambah dengan R2 ya. Atau di sini RP-nya itu sama dengan R1 R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Ya. Oke, tapi ingat, ini hanya boleh dipakai kalau ada dua hambatan yang paralel. Kalau lebih dari dua nggak berlaku, gitu ya. Oke, jadi ini boleh dipakai. Jadi misalnya aja nih, di sini adalah 5 ohm. Kemudian ini adalah 20 ohm. Berarti RP-nya sama dengan berapa tuh? Hasil kali dibagi dengan hasil jumlah. Maka 5 ohm dikalikan 20 ohm dibagi dengan 5 ohm ditambah dengan 20 ohm ya. Atau sama dengan berapa? Nah, ini 5 ohm kita kalikan dengan 20 ohm dibagi dengan 25 ohm ya. Ini coret, coret berapa? 5. Coret, coret berapa? 4 ya. Berarti hasilnya adalah 4 omega ya. Seperti itu ya. Ini kalau 2. Jadi kalau misalnya ini 3, ini 6. Berapa? Cepat, hitung. Berapa? 2 ya, hasilnya adalah 2 ohm ya, seperti itu. Ini boleh dipakai kalau 2 ya, tapi jangan lupa ininya harus ditulis dulu ya, jangan langsung RP sama dengan ini kali ini langsung ini tambah ini, nggak boleh. Harus ada R1 tambah kali R2 dibagi R1 tambah R2 ya. Boleh pakai jalan cepatnya ini ya. Oke, ya itu tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel untuk hukum Kirchhoff yang pertama ya. Jadi hal baru yang kita pelajari nanti itu adalah hukum Kirchhoff yang kedua ya. Nah, tapi Ibu mau kasih kamu latihan dulu nih ya. Untuk di rumah. Ibu mau rangkaikan dulu nih ya. Oke. Cantik toh? Cantik enggak? Cantik lah. Tuh. Berapa tuh?
Iya, cukup atau cukup? Cukup atau cukup? Atau lagi? Cukup nih. Aduh, ya oke lah, gitu ya, udah cukup ya. Ya, Ibu belum kasih angka nih. Kita kasih nama dulu di sini R1, ini R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 ya. Aku kasih kode ya di sini A, ini adalah B, ini C, ini D, ini E, ini F, G, di sini H. Oke? Pertanyaan cuma satu, Ji. Jika arusnya mengalir selama, ya ini arusnya kan ke sini nih, I-nya ya, ini I-nya. Waktunya sama dengan 5 skon gitu, ya. 5 skon ini. Nah, seperti ini ya. Pakai S saja, bentar. Skon. Arus mengalir 5 skon, ya, mengalir selama 5 detik ya. 5 skon, tentukan V pada masing-masing resistor ya. Energi yang digunakan pada masing-masing resistor. Ya. Ngomong-ngomong tentang energi, apa yang kalian ingat tentang energi? Ibu belum kasih angka nih, nanti Ibu baru kasih angka. Energi listrik. Ada yang ingat rumus energi listrik? Ya, lupa nih, SMP kelas 3 ya. Oke, kalau lupa Ibu kasih clue-nya ya. Clue-nya ini ya, kamu hafalin ya. Pak Vicky, jadi kita punya temannya Pak Vicky itu namanya adalah si Kit dengan Fir ya. Fir, P sama dengan apa? I kali R. Kit itu apa? Wih, tidur nih. Ini bobo. Nanti kalau kamu nggak bisa tidur, telepon ibu ya. Ibu jelaskan fisika supaya kamu bisa tidur gitu. Udah bingung siapa itu? Di belakangnya Jonathan apa namanya? Wah, dia pura-pura nggak tahu gitu loh ya. Ya oke ya. Keduanya adalah Kit nih ya. Kit. Ki sama dengan apa? I dikalikan dengan T ya. Ingat ini pelajaran SMP? Lalu ada lagi, Pak Vicky. Ya, kalau sudah mulai di Pak Vicky, ini teman-temannya Pak Vicky ini ya. Pak Vicky itu berarti V sama dengan V dikalikan dengan Ki. Ya, punya PT. Nah, V sama dengan P dikalikan T. Fit irit. Berarti V sama dengan V dikalikan I dikalikan T. Fit. Irit. V sama dengan I dikalikan R kali I dikalikan T. Ya, dia ada ceritanya. Tapi lain kali ceritanya ya. Nah, jadi Pak Vicky itu punya motor gede. Oh, diceritain aja ya. Punya motor gede. Dia suka sekali itu kalau motornya itu mengkilap gitu ya. Untuk kasih kilap motor itu biasanya pakai apa? Pakai apa? Pakai kit kan? Iya, pakai kit ya. Nah, pakai kit berarti Ki sama dengan I kali T. Nah, si Pak Vicky ini ya punya PT ya. PT-nya itu ya tentang, besar sekali pokoknya PT-nya ya. Jadi dia punya pekerjaan juga punya PT besar sekali. Jadi makanya dia bisa punya moge gitu ya, mogenya ya. Nah, lalu setelah dia gosok-gosok itu motor gede, kira-kira capek nggak? Capek. Nah, tapi dia nggak mau deh minum merek lain ya. Minuman kemasannya itu nggak mau merek lain. Nah, dia maunya pakai apa? Fit kan? Ada. Masih ada sekarang? Masih ada ya. Lalu satu lagi nih ada yang tertinggal. Kenapa dia suka dengan Fit? Karena ngomong-ngomong Fit itu adalah yang paling murah, paling irit. Kenapa dia cari yang paling irit? Karena satu lagi, dia itu kalau pergi kemana-mana itu nggak mau di ruang yang biasa-biasa saja. Berarti di mana itu? Di ruang apa? VIP ya, VIP itu tulis dari belakang. VIP. Kamu ingat P itu sama dengan V kali I atau I kali V ya? Ya, dari sini ya. Jadi Pak Vicky ya Kit Fir, Pak Vicky punya PT Fit Irit, dia sukanya di ruang VIP ya. Rumus ini ya. Jangan lupa ini rumus tentang listrik ya. Oke. Nah, sekarang ya. Ya, kita kembali ke sini. Sekarang kita kasih angka nih ya.
angkanya yang di sini adalah 2 ohm, ya. Ini 2, lalu ini 6. Berarti resultannya berapa? 26? 3 ya, 2, 6, 3. Oke, yang lainnya belum dulu. Lalu yang di sini Ibu kasih angka 5 dengan angka 20. 5, 20 tadi berapa? 4 ya, 4. Lalu Ibu kasih angka di sini juga 4 deh. Ya, 4 ohm ya. Lalu yang 4 berapa? 8 ya, 8. Ini kita kasih angka 2 ohm, lalu ini 6 ohm. 8 juga kan? 8. Resultannya berapa? Dibagi 2 ya. Karena kan ini dengan ini sama, berarti dibagi 2. Berarti berapa? 8 bagi 2. Hah? 4. Ini kita pakai 1 ohm aja deh. 1 ohm. Lalu ini tadi 2 ya? 2. Ini Ibu pakai 8. 2 tambah 8 berapa? 10. Berarti ini Ibu pakai 10. 10 dengan 10 berapa? 20 kan? 20 ditambah dengan 5 diparalelkan berarti jadi berapa? Jadi 4. Ibu pakai di sini 4 ohm, lalu di sini adalah 2 ohm. Berarti R totalnya ketemu berapa? 4 tambah 4 tambah 2. 10 ya, berarti voltasenya Ibu pakai saja di sini adalah 40 volt gitu ya. Berarti nanti kalian akan ketemu I-nya sama dengan berapa? 4 ampere ya. Ini Ibu udah kasih tahu. Oke. Nah, I yang mengalir di R1 sama R12 sama enggak? Sama ya. Di sini adalah I total. Yang keluar di sini juga adalah I total sama. Nah, yang masuk ke sini ini kamu sebut saja I2 nggak apa-apa ya. Ini adalah I3 gitu, nggak apa-apa I3 ya. Nah, untuk cari VAB, untuk mencari I2 dengan I3 kalian harus cari VAB. Ya, jadi nanti kamu lanjutkan sendiri ya, cari sendiri. Ini pelajaran SMP nih. Jadi nanti kalau udah ketemu jalan ceritanya semua, mulai dari I1 sampai dengan I12, kamu bikin tabel ya. Bikin tabel apa? Di sini adalah tabelnya pakai nomor R, kemudian di sini adalah I, lalu ada V, lalu ada time, lalu di sini ada energi ya, W-nya. Jadi dalam bentuk tabel ya. Oke. Seperti itu untuk mengerjakan ini ya. Nanti silahkan kalian lanjutkan sendiri. Ya. Bisa enggak? Bisa enggak? Yuk, ya. Nanti kalian kasih nama aja. Di sini sebutlah yang ini ya. Misalnya ini. Yang ini kalian sebut apa? RP1. Ini kalian sebut RP2. Lalu berikutnya lagi ini kalian sebut RS1 misalnya. Lalu ini kalian sebut RS2. Yang ini kalian sebut RS3. Berikutnya lagi berarti apa? Ini ya. Kalian namakan RP berapa? 3 ya. Lalu di ini berarti jadi RS berapa lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu harus dicari dulu semuanya ya. Oke, bisa dikerjakan ya. 1 nomor JPR-ku. Ya, 1 nomor saja gitu ya. Oke, seperti itu. Atau mau dibuatkan jalan-jalan ceritanya kan? Iya, enaknya. Ya, oke, gak apa-apa lah ya, Ibu buatkan ya. Oke. Ibu hapus dulu yang ini. Nih ya. Oke. Jadi, untuk yang apa ini? RP1 berarti sama dengan apa? Sama dengan apa? R4 kali R5 dibagi dengan R4 tambah R5 dan seterusnya ya. Cara carinya ini kan bisa kan? Ya kan? Nah, kemudian kalian cari VAB nih. Untuk cari VAB itu berarti sama saja dengan RP berapa nih? Atau RAB-nya aja nggak apa-apa ya. Berarti sama dengan I total ya dikalikan dengan RAB ya. RAB itu sama saja dengan RS1, RS berapa lagi ini ya, dikali nanti kamu cari. Ini sama dengan ini. Kemudian habis itu cari I2 berarti sama saja dengan VAB, ini kita bagi dengan RS1 ya. Lalu berikutnya kalian cari VCD nih. VCD berarti sama dengan I2 dikalikan dengan RP1 ya. Lalu cari apa? I4 berarti sama dengan VCD dibagi dengan R4.
lalu I5 nanti sama saja dengan V, CD dibagi dengan R5 dan seterusnya gitu ya. Ih, Nina bobok lagi tuh. Siapa namanya? Jom. Ini belakangmu. Iya, Anthony. Iya, jangan Sleeping Beauty terus ya. Ya, oke ya. Ya. Ya, jadi seperti ini ya. Boleh ya? Bisa ya? Bisa diselesaikan? Bisa ya. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke bagian berikutnya yaitu hukum Kirchhoff 2 nih. Kalau hukum Kirchhoff 1 tadi itu jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan ya. Sekarang untuk di hukum Kirchhoff 2 itu ada beberapa elemen ya, oke ya. Misalnya ini ya. Ya, seperti ini misalnya. Di sini adalah R1, R2, R3, R4, ini adalah R5 ya. Sebutlah di sini adalah E1, E2, E3, E4 ya. Halo, itu 4 sekawan di belakang ya. Ya, cewek-cewek cantik, perhatiin ke sini dulu dong ya. Nah, ini adalah materi baru ya. Jadi jangan curi-curi perhatiannya Ibu gitu. Membuang waktunya kalian loh ya. Sayangi itu waktu yang ada ya. Ingat, kamu mencuri perhatiannya ibu harus berhenti menjelaskan. Belajarlah merasa rugi kalau gurumu berhenti menjelaskan gitu loh. Kamu bayar loh masuk sekolah sini. Cukup mahal. Ingatlah, papa mamamu itu sedang bekerja mengucurkan keringat. Jadi hargailah jerih payah dari papa mama. Kalian konsentrasi belajar. Kenapa? Karena hanya itu yang bisa kamu lakukan sekarang. Ya, selagi kalian masih dikasih makan sama papa dan mama, belajarlah mengasihani mereka dan menghargai mereka. Nanti kalau kamu udah bisa cari uang sendiri, uangmu mau dikemanain, urusanmu. Ya, kamu ingat dengan papa mama, puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kalaupun kamu tidak ingat ya, paling papa mamamu sakit hati gitu aja. Ya, kalau kamu mau jadi anak yang durhaka gitu ya. Ya, oke. Kembali ke sini ya, belajar ya. Hargailah waktu yang ada gitu. Dan merasa rugi kalau gurumu nggak masuk. Kalau gurumu nggak menjelaskan dengan baik, harus merasa rugi ya. Nah, oke. Di hukum Kirchhoff 2, ini kita diberi kebebasan untuk menentukan arah arusnya. Mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah jarum jam, itu up to you, up to me gitu ya. Ya. Nah, sekarang Ibu tawarkan kalian mau menentukan arah arusnya searah dengan jarum jam atau berlawanan arah? Searah, oke. Berarti Ibu kasih begini, ini searah jarum jam ya, muternya ke kanan. Nah, ini adalah I-nya. Nah, di hukum Kirchhoff 2 itu dirumuskan bahwa jumlah daripada elemen atau tegangan sigma E ditambah dengan jumlah arus yang keluar dikalikan dengan hambatan yang dilewati oleh arus, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dari titik A, ini kita sebut titik A, kembali lagi ke titik A, maka beda potensialnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, sigma E itu kita mulai dari mana? Sebaiknya kamu mulai dari E yang pertama. Kalau misalnya berdasarkan arah loop yang kita tentukan, ya kita sebut ini arah loop ya. Nah, yang kita tentukan ini ketemunya yang pendek dulu, berarti nilai elemennya itu adalah negatif. Nah, sekarang kita mulai dari E1 nih. Di E1, diagonalnya Jesslyn siapa itu? Ya, kamu. Ya, oke. Di E1, ini kita ketemu yang di bawah pendek. Ini pendek, ini negatif atau positif? Negatif, oke. Ini ketemu minus dulu nih. Berarti di sini kita tuliskan apa? Min E1. Ya, lalu muter lagi, jalan lagi, ketemu di E2, ketemu yang panjang atau pendek? Panjang. Panjang berarti apa? Positif. Maka kita plus E2. Jalan lagi, ketemu yang panjang lagi. Positif negatif? Positif. Maka ini adalah plus E3. Lalu muter lagi ke sini, ketemu yang positif lagi. Berarti ini apa? Plus E4. Lalu kita tambahkan I. Ini kan mengalir di semua rangkaian. Ya, misalnya Ibu tambahin deh, ini ada hambatan dalam R1,
hambatan dalam R2, ada hambatan dalam R3, ada hambatan dalam R4. Ya. Yang besar dulu nih. Yang besar dulu yang dilalui dalam rangkaian ini ada R1, R2, R3, R4 dan R5. Berarti kalau kamu tuliskan di sini R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ditambah dengan R5. Lalu ada hambatan dalamnya di masing-masing elemen, maka tambahkan lagi R kecil 1, lalu R kecil 2, tambah R kecil 3, ditambah dengan R kecil 4, ini sama dengan 0. Nah, setelah ini kalian barulah memasukkan angkanya. Nah, carilah besarnya I sama dengan berapa. Masukkan dulu angkanya, nanti ini dipindahkan ke kanan, lalu nanti ini hasilnya berapa, lalu kalian carilah berapa besarnya I. Bisa ngitung enggak kira-kira seperti ini? Bisa ya? Oke, sekarang kalian gambar, Ibu akan kasih angkanya, nanti kamu coba hitung ya. Oke, aku kasih angkanya di sini misalnya 2 ohm, ini 4 ohm, ini 3 ohm, 2, 4, 3, 7, 9 ya. 1, 10, ini 5 ohm. Kemudian R kecilnya Ibu bikin sama aja. Ya. R kecil 1 sama dengan R kecil 2 sama dengan R kecil 3. Ini kita bikin 4 nih. Coba cari ya. R kecil 3 ditambah dengan R kecil 4 sama dengan 2 R kecil 4 sama dengan 1,5 ohm. Atau 0,5 aja deh. 0,5 ohm. 0,5 kali 4 berapa? 2 ya? 25. Oke. 3 ini ya. 3 ohm. Ini sama dengan 10 volt. 20 volt. 30 volt. Ya, oke ya, Ibu sudah kasih ini. Ibu kasih nama titik A, di sini titik B, ini titik C, titik D. Setelah cari ini, nanti kamu cari VAB, kemudian VBC, lalu VCD, VDA, VAC, VCA, kemudian VBD, VDB. Oke. Yang A, B, C ini ya, VV-nya itu tapi tidak semuanya cari ya. Ini sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti yang di sini cari VAB, VBC, VCD, kemudian VDA, lalu VCA, kemudian VDB ya. Oke. Jadi ini adalah kolom 1, ya ini 1, kolom 2, kolom 3, lalu kolom 4, kolom 5, kolom 6. Ya. Ini masih sisa 2 nih. Ya. Ya biarin aja lah, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau kerja silahkan kerja, kalau ada yang nggak mau ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Oke ya, Ibu. Ya, coba perhatikan ya. Perhatikan untuk mencari V-nya. Ibu akan menjelaskan cara cari V-nya ya. Ini kita udah resume lagi ya, udah terekam lagi. Untuk cari VAC atau VBD gitu. Ya, ini untuk mencari VAC ya. Ibu satu aja jelaskan. A, C di sini. Ini R berapa di sini? R1 kan? Di sini R berapa?
R2. Yang ini adalah R3. Nah, kemudian arah loopnya yang kita tentukan itu kan dari sini ke sini. Ini I kan? Ya. Sekarang untuk voltage-nya, ya, voltasenya dari A menuju ke C. Dari A menuju ke C. Ini searah atau berlawanan arah? Searah. Oke ya. Nah, ini adalah E1. Lalu ini adalah E2. Ini pakai jalur atas. Ya, pakai jalur atas. Jadi untuk ini VAC itu berarti sama dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. E-nya dulu. Ini ketemu E1. Negatif atau positif yang ditemukan dulu. Dari A menuju C. Negatif. Maka ini minus E1. Lalu sampai di sini ketemu yang positif. Berarti ini ditambah dengan E2. Plus I, kita kalikan R-nya. R-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini R1 tambah R2 tambah R3. Ada R kecil 1, ada R kecil 2. Maka ditambah R kecil 1 ditambah R kecil 2. Nah, ini untuk mencari VAC. Ya. Nah, I-nya tadi kan ketemu negatif. Biarkanlah masuk di sini tetap negatif. Jangan dirubah jadi positif, nggak boleh. Nah, ini untuk jalur bawah. Jalur atas, sorry. Kita bisa juga untuk mencarinya menggunakan jalur bawah ya. Jalur bawah berarti dari sini nih. Lalu, ya ini ya. Di sini ada E berapa? 4 ya. Lalu di sini ada E3. Ini titik A, ini titik C. Loopnya dulu. Loopnya itu dari mana ke mana? Dari C menuju ke A. Ini adalah I. Tetapi untuk voltasenya ya, itu adalah dari A menuju ke C. Berarti kamu ini. Ya, ini adalah V-nya. Nah, untuk cari VAC ini akan sama dengan tetap sigma E ditambah dengan sigma IR. Cepat aja. Ketemu negatif atau positif dulu di E4? Negatif, berarti minus E4. Lalu ketemu negatif positif? Negatif, berarti min E3. V dengan I berlawanan tidak? Berlawanan, berarti ini kamu langsung saja minus I dikalikan berarti apa? R berapa ini? Ini adalah R berapa ini? R4 ya. R4 ini adalah R5. Maka di sini adalah R5 ditambah dengan R4. Ini ditambah dengan R kecil 4 ditambah dengan R kecil 3. Kamu masukkan aja ya. Nanti ketemunya akan sama. Jalur atas maupun jalur bawah akan sama. Ya, jadi nanti masing-masing kalian kerjakan dengan 2 jalan untuk V-nya. Jalur atas dan jalur bawah. Untuk mengetahui apakah kamu salah masuk angka atau tidak. Oke? Bisa ya? Ya.